Dan sebelum itu yang kami hormati Bapak Bidang Studi Biologi dan yang kami banggakan teman-teman kami semua. Terimalah salam kami dalam bahasa daerah Nias, Yahoo. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami membahas mengenai hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Juli Aldin Walubu sebagai moderator sekaligus pengaji pertama. Judul yaitu hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel. Pada judul ini, kami membahas 5 bagian. Yang pertama, teori hukum pewaris sifat. Yang kedua, pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Yang ketiga, alen. Yang keempat, alen ganda. Dan yang kelima yaitu penyimpangan semu hukum Mendel. Sebelum kita bahas satu persatu, tentu kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama yaitu hukum Mendel. Hukum Mendel adalah prinsip-prinsip dasar pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Gregor Mendel melalui percobaan pada tanaman kaca ercis. Hukum ini menjelaskan bagaimana sifat-sifat diwariskan dari induk ke turunannya melalui gen dan alen. Sementara itu, penyimpangan semu hukum Mendel adalah situasi di mana hasil persilangan tidak sesuai dengan perbandingan fenotip yang diharapkan berdasarkan hukum Mendel. Namun, prinsip dasar pewarisan Mendel tetap berlaku. Secara umum, ada 2 hukum Mendel. Hukum Mendel pertama atau segregasi. Hukum ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki 2 alen untuk setiap sifat, dan alen-alen ini akan memisah atau bersegregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Artinya, setiap gamet hanya akan membawa 1 alen untuk setiap sifat. Hukum Mendel kedua atau asortasi, yaitu hukum ini menyatakan bahwa alen-alen dari gen yang berbeda akan bergabung secara acak atau berasortasi saat pembentukan zigot. Ini berarti bahwa dalam persilangan dengan 2 sifat atau lebih, kombinasi alen yang berbeda dapat terjadi secara bebas. Sedangkan penyimpangan semu hukum Mendel yaitu terjadi karena adanya interaksi antar gen yang berbeda atau pengaruh lingkungan terhadap ekspresi gen, sehingga hasil persilangan tidak sesuai dengan perbandingan 9:3, 3 dan 1, atau untuk persilangan dihibrida atau perbandingan lainnya yang diharapkan berdasarkan hukum Mendel. Untuk lebih mendalam penjelasan dari penyimpangan semu hukum Mendel ini akan dibahas oleh pengaji berikutnya. Masuk saja kita pada judul selanjutnya, yaitu teori hukum pewarisan sifat. Sebelum dan sesudah terbitnya buku Mendel pada tahun 1866, banyak teori hukum pewarisan sifat yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain yang pertama yaitu teori darah. Teori darah ini menyatakan bahwa pewarisan sifat dibawa oleh darah. Teori ini gugur setelah ditemukannya transfusi darah, karena orang yang menerima donor darah tidak berubah seperti sifat pendonornya. Yang kedua yaitu teori performasi. Teori ini juga menyatakan adanya makhluk hidup kecil di dalam gamet sebagai calon individu baru. Yang ketiga yaitu teori epigenis, atau teori ini mengkritik teori performasi. Teori ini juga menyatakan bahwa sel telur yang telah dibuai oleh spermatozoa akan menandakan pertumbuhan sedikit demi sedikit. Yaitu teori pemimesis menyatakan bahwa setelah ovum dibuai oleh spermatozoa, maka dalam ovum terdapat tunas-tunas yang tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Yang
kelima yaitu teori Hegel. Teori ini menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pewarisan sifat adalah substansi inti dari spermatozoa. Namun kemajuan teknologi membuktikan bahwa pendapat Mendel adalah yang paling benar, yaitu sifat menurun dibawa oleh faktor penentu yang sekarang disebut dengan istilah gen dan ditentukan oleh separuh dari induk jantan atau spermatozoa dan separuh dari induk betina atau ovum. Jurus selanjutnya yaitu pewarisan sifat menurun Mendel. Untuk membuktikan kebenaran teorinya, Kierkegaard Johann Mendel melakukan eksperimen dengan mepastikan tanaman-tanaman yang memiliki sifat beda. Tanaman yang dipilih adalah kacang kapring atau Pisum sativum karena memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama kelebihannya yaitu mudah melakukan penyerbukan silat. Yang kedua, mudah didapat. Yang ketiga, mudah hidup atau mudah dipelihara. Yang keempat, cepat berbuah atau berumur pendek. Yang kelima, dapat terjadi penyerbukan sendiri. Yang keenam, terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat beda yang mencolok. Misalnya, warna bunga ungu atau putih, warna biji hijau atau kuning, warna buah hijau atau kuning, bentuk biji bulat atau kisut, sifat kulit halus atau kasar, letak bunga, aksial atau terminal. Aksial ini artinya terletak di sepanjang batang. Terminal artinya terletak pada ujung batang. Yang selanjutnya ukuran batang, tinggi atau pendek. Untuk lebih memahami, di bawah ini ada gambar perbedaan sifat pada kacang kapring. Gambar tersebut adalah tabel yang menjelaskan sifat-sifat atau karakteristik fenotip pada tanaman kacang ercis atau Pisum sativum yang sering digunakan dalam studi genetika, terutama dalam hukum pewarisan Mendel. Kolom sifat karakteristik menunjukkan ciri-ciri yang pada kacang ercis, misalnya bentuk biji, warna biji, bentuk polo, dan lain-lain. Kolom fenotip menunjukkan dua bentuk ekspresi yang berbeda untuk setiap sifat, misalnya bulat dan mengkerut untuk bentuk biji, kuning dan hijau untuk warna biji. Pada bentuk biji dapat berubah bulat atau berkerut. Pada warna biji dapat warna kuning atau hijau. Pada bentuk polo dapat rata atau berlekuk-lekuk. Pada warna polo dapat warna hijau atau kuning. Pada warna bunga dapat berwarna ungu atau putih. Pada posisi bunga dan polo dapat aksial atau pada batang atau terminal pada ujung. Pada panjang batang dapat panjang atau pendek. Pewarisan sifat menurut Mendel terbagi dua, yaitu genotipe dan fenotipe. Genotipe ini adalah susunan gen yang tidak tampak dari luar pada suatu individu. Misalnya AA huruf kapital untuk warna hitam pada mata dan BB huruf kapital untuk bentuk bulat pada kacang kopri. Sedangkan fenotipe adalah sifat yang tampak dari luar, misalnya rambut kerinting, warna mata, dan ukuran tinggi tubuh. Contohnya, yang pertama sifat warna bulu biru pada ayam adalah fenotipe, disimbolkan dengan BB huruf kapital, maka BB huruf kapital adalah genotipe. Yang kedua yaitu sifat pemarah adalah fenotipe, disimbolkan dengan RR huruf kapital, maka RR adalah genotipe. Genotipe homozigot BB huruf kapital dan RR huruf kapital disebut homozigot dominan, sedangkan BB huruf kecil dan RR huruf kecil adalah
resesif. B huruf kapital dengan B huruf kecil atau R dengan R merupakan pasangan G yang masing-masing disebut alen. Menurut letaknya, alen adalah gen-gen yang tetap pada lokus yang bersesuaian di dalam kromos homolog. Sedangkan jika dilihat dari pengaruh gen pada fenotipe, alen adalah anggota dari pasangan gen yang memiliki pengaruh yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat. Contohnya, B kapital menentukan sifat warna biru pada bulu ayam, sedangkan B kecil menentukan warna selain biru, putih atau putih. Sehingga B kapital merupakan alen dari B kecil. Contoh yang kedua yaitu R kapital atau pemarah. Alennya R kecil atau penyabar. Jadi B kapital bukan alen dari R kecil. Demikian pula R kapital bukan alen dari B kecil karena menentukan sifat yang berbeda. Baik, itu saja materi saya dan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yang berjudul persilangan minohibrid. Persilangan minohibrid ini atau minorisasi ialah suatu persilangan dengan sifat yang berbeda. Di dalam minohibrid adalah persilangan dua individu sejenis dengan satu sifat yang berbeda. Istilahnya mono ini berarti satu sifat, sehingga minohibrid secara sederhana berarti satu sifat yang akan berbeda. Di dalam konteks berpasangan atau persilangan, minohibrid yang diamati hanya satu sifat yang tertentu saja. Misalnya warna bunga ada merah, bisa dibandingkan dengan bunga yang berwarna putih, atau dalam bentuk buah. Buah bisa dibandingkan dengan buah yang berbentuk lonjong dan buah yang berbentuk bulat. Dan lonjong persilangan ini sangat terkait dengan hukum Mandel yang pertama atau hukum Mandel yang ke-1 atau hukum regresi yang menyatakan pemisahan atau alen-alennya yang berpasangan secara bebas saat pembentukan gambar. Yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini adalah distribusi, ialah suatu persilangan atau pembastaran dengan dua sifat yang berbeda. Di judul yang kedua ini juga sama halnya dengan judul yang pertama tadi. Di dalam persilangan dihibrid yang kedua ini juga membahas mengenai yaitu persilangan antara dua individu yang berbeda hanya dalam satu sifat atau karakteristik. Contohnya adalah persilangan antara tanaman mawar merah dan tanaman berwarna putih, atau antara kelinci berbulu pendek dan dengan berbulu panjang. Hasil ini menunjukkan bagaimana sifat-sifat tersebut diwariskan atau induk pada keturunan sesuai dengan hukum pewarisan Mandel. Contoh dalam persilangan minohibrid ini, yang pertama warna bunga berwarna mawar, yang induknya mawar merah atau homozigot dominan RR punya besar yang disilangkan dengan mawar putih atau homozigot resesif. Tujuan utama dari persilangan resiprok ini adalah untuk menentukan apakah pengaruh genetik suatu sifat berasal dari inti sel atau nuklir atau dari luar inti, misalnya dari organel mitokondria. Jika hasil kedua persilangan berbeda atau sitoplasma, jika hasil keduanya persilangannya, maka ada kemungkinan pengaruh dari sitoplasma atau gen ekstra kromosom. Jika hasilnya sama, maka pengaruh genetik kemungkinan besar hanya dari kromosom di inti sel. Yang keempat adalah tujuan dan
Dextrotrox. Dextrose ini adalah persilangan antara individu F1 dengan salah satu induknya, atau induk dominan atau induk resesif. Artinya, tujuan dalam Dextrose ini adalah tujuan utamanya atau persilangannya balik adalah untuk memindahkan sifat atau gen yang diinginkan atau dari induk donor ke dalam latar belakang genetik yang sudah disukai atau induk yang berulang sampai mempertahankan sebagian besar karakteristik induk berulang tersebut. Tujuan utama dari Dextrose ini juga atau uji silang adalah untuk menentukan genotipnya suatu individu yang menunjukkan fenotipe dominan, yaitu apakah individu tersebut heterozigot atau jalur morbid atau heterozigot. Uji silang juga bertujuan untuk mengetahui banyaknya macam gamot yang dihasilkan oleh individu yang genotipnya dipertanyakan. Sekian saja penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Masuk kita pada judul baru, yaitu bagian D, alel. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai alel, kita tahu yang namanya pengertian. Alel adalah bentuk alternatif dari suatu yang menepati lokus yang sama pada kromosom atau homolog. Alel dapat memiliki efek yang berbeda pada fenotipe individu, tergantung pada interaksi alel tersebut. Nah, ada juga ciri-ciri alel, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, variasi genetik. Alel merupakan variasi genetik yang berbeda dari suatu gen tertentu. Yang kedua, lokus yang sama. Alel-alel yang berbeda pada menempati lokus yang sama pada kromosom homolog. Yang ketiga, efek pada fenotipe. Alel dapat memiliki efek yang berbeda pada fenotipe individu, tergantung pada interaksi antara alel-alel tersebut. Nah, ada juga jenis alel yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, alel dominan. Alel memiliki efek dominan pada fenotipe individu. Yang kedua, alel resesif. Alel yang memiliki efek resesif pada fenotipe individu. Dalam keseluruhan, alel merupakan konsep dasar dalam genetika yang membantu menjelaskan variasi genetik dan bagaimana gen-gen tersebut berinteraksi untuk menghasilkan fenotipe tersebut. Kita pada judul baru, yaitu bagian E, alel ganda. Alel ganda adalah suatu kondisi di mana terdapat lebih dari 2 alel yang berbeda untuk suatu gen tertentu dalam suatu populasi. Alel ganda dapat terjadi karena adanya mutasi atau variasi genetik lainnya yang menghasilkan alel-alel. Ada juga ciri-ciri alel ganda, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lebih dari 2 alel. Alel ganda memiliki lebih dari 2 alel yang berbeda untuk suatu gen tertentu. Yang kedua, variasi genetik. Alel ganda dapat terjadi karena adanya variasi genetik seperti mutasi pada kombinasi genetik. Yang ketiga yaitu pengaruh pada fenotipe. Alel ganda dapat memiliki pengaruh yang berbeda pada fenotipe individu, tergantung pada interaksi antara alel-alel tersebut. Ada juga pengaruh alel ganda pada pewarisan sifat. Alel ganda dapat mempengaruhi pewarisan sifat pada individu dengan cara yang kompleks. Alel ganda dapat menghasilkan fenotipe yang berbeda-beda, tergantung pada interaksi antara alel-alel tersebut. Dalam keseluruhan, alel ganda dalam suatu kondisi di mana terdapat lebih dari 2 alel yang berbeda untuk suatu gen tertentu dalam suatu populasi yang dapat mempengaruhi pewarisan sifat pada individu. Masuk kita pada judul kecil, yaitu nomor 1, alel ganda pada kelinci.
Alel ganda pada kelinci adalah suatu contoh alel ganda yang terjadi pada gen yang menentukan bulu warna kelinci. Ganda ini memiliki beberapa alel yang berbeda yang dapat mempengaruhi bulu kelinci. Ada juga alel-alel pada gen warna bulu kelinci terbagi 4 bagian, yaitu yang pertama, alel C atau warna bulu hitam. Alel C menentukan warna bulu hitam pada kelinci. Yang kedua, alel CCH atau warna bulu coklat menentukan bulu coklat pada kelinci. Yang ketiga, alel CH atau warna bulu coklat muda. Alel CH menentukan warna bulu coklat pada kelinci. Yang keempat, alel C atau bulu warna putih. Alel C menentukan warna bulu warna putih pada kelinci. Nah, ada juga interaksi antara alel-alel. Alel-alel pada gen warna bulu kelinci memiliki interaksi yang kompleks yang dapat mempengaruhi warna bulu kelinci. Berikut adalah contoh interaksi antara alel-alel terbagi menjadi 3 bagian. 1. Alel C atau hitam bermain terhadap alel CCH atau coklat. Alel atau coklat muda, alel C atau putih. Yang kedua, alel CCH atau coklat dominan terhadap alel CH atau coklat muda, dan alel C atau putih. Yang ketiga, alel C atau coklat muda dominan terhadap alel C atau putih. Dalam keseluruhan, alel ganda pada kelinci adalah suatu contoh alel ganda yang terjadi pada gen yang menentukan warna bulu kelinci, yang dapat mempengaruhi warna bulu kelinci dengan cara yang kompleks. Kita pada nomor 2, yaitu alel ganda pada golongan darah sistem ABO. Golongan darah sistem ABO adalah suatu contoh alel ganda yang terjadi pada gen yang menentukan golongan darah ABO. Gen ini memiliki 3 alel yang berbeda, yaitu yang pertama, alel A. Alel A menentukan produksi antigen A pada permukaan sel darah merah. Yang kedua, alel B. Alel B menentukan produksi antigen B pada permukaan sel darah merah. Yang ketiga, alel O. Alel O tidak menentukan produksi antigen A atau B pada permukaan sel darah merah. Dalam keseluruhan, alel ganda pada golongan darah ABO adalah suatu contoh alel ganda ABO yang dapat mempengaruhi golongan darah individu berdasarkan interaksi antara alel-alel yang berbeda. Baik, perkenalkan nama saya Valentina F. Nyawarubu sebagai penyaji keempat. Masuk kita pada materi, yaitu bagian F, penyimpangan semu hukum adat. Di mana penyimpangan semu hukum adat ini adalah prinsip-prinsip pewarisan sifat, contoh perbandingan fenotipe 2 pada persilangan hibrid seperti 931. Hukum adat ini terdapat 4 pola-pola hereditas yang menjelaskan tentang kromosom. Yang pertama yaitu jumlah kromosom yang dikandung oleh sel sperma dan sel telur adalah sama, yaitu separuh jumlah kromosom sel tubuh. Yang kedua yaitu organisme baru sebagai hasil fertilisasi yang mengandung 2 perangkat kromosom atau diploid, seperti sel induknya dan hal tiap sel induknya. Yang ketiga yaitu dalam meiosis. Dalam meiosis ini terdapat 2 perangkat yang memecah secara bebas. Yang keempat yaitu bentuk dan identitas. Setiap kromosom adalah tetap dan melalui pembelahan mitosis dan meiosis. Dan begitu juga masing-masing gen sebagian faktor menurun adalah tetap. Penyimpangan hereditas ini kadang terjadi dengan berubah perbandingan fenotipe keturunan sehingga tidak sesuai dengan hukum adat. Beberapa perubahan dan penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan semu hukum adat tautan G
pindah silang, tautan seks, dan gen letal. Penyimpangan ini hanya merupakan penyimpangan semu karena pola dasarnya sama dengan hukum Mendel. Penyimpangan terjadi karena beberapa gen yang saling memengaruhi dalam menunjukkan fenotipe. Di mana penyimpangan semu hukum Mendel ini dapat dibagi menjadi 7, yaitu interaksi gen, kriptomeri, epitatis dan hipotatis, polimeri, gen komplementer, gen dominan rangkap, dan gen penghambat. Terima kasih, itu saja penjelasan pada materi saya. Yahoo. Halo, bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran bersama dengan Ibu Romian Simatupang. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini meliputi persilangan-persilangan yang dikenal dengan atavisme, kriptomeri, epistasis hipotasis, komplementer, dan polimeri. Nah, ternyata anak-anak ya, dalam penelitian-penelitian setelah Mendel, tidak semua yang namanya persilangan itu hasilnya persis sama seperti buku Mendel. Pada dasarnya, persilangan itu mengikuti prinsip Mendel, tetapi menunjukkan hasil yang berbeda. Mari kita lihat pada kasus atavisme atau interaksi beberapa gen. Ini ditemukan persilangannya pada gen yang mengatur jengger ayam ya. Ini adalah jengger ayam, bisa kita lihat di dalam gambar. Itu ada 4 jenis jengger ayam. Ada yang berbentuk biji, sumpel atau walnut, sama gerigi dan belah. Nah, kita bisa tahu ya anak-anak, satu gen itu mengatur satu karakter ya, satu karakter. Namun kalau kita lihat dari gambar ini ya, dari penjelasan atavisme ini, ada 2 gen yang berbeda yang mengatur karakter pada jengger ayam. Nah, contoh, R kecil berinteraksi dengan P besar, memunculkan bentuk biji atau pi ya. Kemudian jengger mawar atau gerigi itu adalah interaksi antara R besar dengan P kecil. Kemudian kita lihat untuk walnut atau sumpel itu interaksi antara R besar dengan P besar. Nah, untuk belah atau tunggal itu interaksi antara R kecil dengan P kecil. Nah, sehingga anak-anak ketika kita silangkan antara gerigi dengan biji ya, kalau di hukum Mendel hasilnya pasti salah satu dari induk. Tapi coba perhatikan ya, keturunan F1-nya tidak mirip dengan salah satu induk, tapi muncul sumpel atau sifat yang baru yang kita kenal juga dengan walnut ataupun sumpel ya. Nah, karena adanya interaksi R besar dengan P besar. Sehingga nanti anak-anak ketika kita silangkan F1 dengan F1 ya, kita melakukan persilangan F1 dengan F1 seperti yang dilakukan oleh Mendel juga dalam persilangan di hibrid ya, maka kita bisa menemukan perbandingan fenotip itu masih tetap mengikuti hukum, masih tetap sama dengan perbandingan yang didapatkan Mendel, tapi yang menjadi letak perbedaannya anak-anak, kita menemukan individu baru ya, sumpel ya, ataupun walnut, dan yang paling dominan di dalam persilangan pada F2 itu adalah walnutnya. Oke, next. Untuk memahami lebih dalam lagi tentang atavisme ini, anak-anak bisa melakukan persilangan secara mandiri dari soal yang ada di slide. Kemudian ada yang namanya kasus epistasis dan hipostasis. Anak-anak coba perhatikan, gen epistasis itu adalah gen dominan yang menutupi gen dominan lain yang bukan alelnya. Biasanya ya anak-anak, kalau yang namanya gen dominan itu akan M besar contohnya akan menutupi M kecil. Tapi dalam hal ini, dia M besar bisa menutupi misalnya gen lain yang bukan alelnya ya, contohnya gen T ya, yang menutupinya. Nah dalam hal ini bisa kita lihat kasus persilangannya pada warna sekam gandum. Nah, itu gen H bersifat epistasis, dia menutupi gen K dominan yang mengatur sifat kuning ya. Nah, sedangkan resesifnya H itu adalah H kecil putih, resesifnya K besar itu adalah K kecil putih ya. Selama ada gen epistasis ini, maka nanti karakter yang muncul adalah hitam. Nah, coba kita perhatikan anak-anak. Nah, jadi H besar, K besar, ini sifat yang muncul sudah pasti adalah sifat H besar, karena tadi bersifat menutupi gen lainnya yang bukan alelnya. Maka ini nanti akan memberikan warna hitam ya.
Kemudian kalau kita perhatikan anak-anak, ini kita coret ya. Ini adalah H besar, ini ada kesalahannya. Nah, ini juga akan tetap hitam. Nah, sekarang kita lihat untuk kategori ketiga, ketika tidak ada H besar, tapi ada K besar, baru sifat K besar itu muncul ya, karena tidak ada lagi penutupnya. Maka kelihatanlah karakter kuning. Nah, untuk semua resesif itu akan memunculkan warna putih. Jadi dari persilangan ini kita bisa menemukan 3 sifat, ada hitam, kuning, dan putih ya anak-anak. Nah, coba kita lihat persilangannya. Ini adalah F1, F1-nya hitam, kita silangkan sesamanya ya, maka kita akan menemukan perbandingan pada F2 itu 9 banding 3:1, tapi coba kita perhatikan, itu adalah dari segi genotipnya anak-anak. Dari segi fenotipnya, perbandingannya adalah 12:3:1. Ini warna hitam, yang mendominasi, yang 3 kuning, sedangkan yang 1 adalah putih. Sudah tahu letak penyimpangannya ya anak-anak? Silakan kalian nanti simpulkan. Nah, ini adalah soal aplikasi tentang kasus EPIS dan HIPOS. Silakan anak-anak untuk mengerjakan secara mandiri. Nah, kasus ketiga adalah polimeri. Polimeri ini adalah peristiwa di mana banyak gen yang berbeda, dia berdiri sendiri tetapi mempengaruhi satu karakter, ya. Satu karakter. Makanya anak-anak kita perhatikan dalam gambar ini ya. Contohnya M1 mengatur merah, M2 besar juga merah, ya. Mereka merupakan gen yang berbeda tapi mengatur satu karakter, ya. Resesifnya M1 putih, ini M1 putih. Maka kita lihat dari persilangannya anak-anak, ketika warna merah homozigot disilangkan dengan yang putih homozigot, kita akan menemukan F1 ya. Kita buat dulu anak-anak, M1, M2 ya, yang galur murni, kita mengikuti seperti yang dilakukan oleh Mendel ya. Maka kita akan menemukan F1-nya, kita buat dulu gametnya ya anak-anak ya. Gametnya M1, M2, dari sini M1, M2. Maka nanti F1-nya kita temukan genotipnya adalah M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil, disilangkan dengan sesamanya ya. Oke, maka anak-anak coba kita lihat karakter yang muncul itu hanyalah merah dan putih ya. Dengan perbandingannya berapa? Kita coba cek anak-anak. Perbandingan yang didapatkan itu adalah perbandingan fenotip 15:1. Next, ini adalah kasus ketiga, kasus keempat yang disebut namanya dengan kriptomeri. Ini adalah kasus di mana peristiwa di mana gen dominan yang karakternya akan muncul jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jadi sifat gen dominan itu baru muncul kalau bersama dengan gen dominan lainnya. Kalau mereka tidak bersama, maka karakternya akan tersembunyi atau disebut kriptos. Nah, anak-anak bisa melihat kasusnya pada persilangan warna bunga Linaria marocana. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan gen A besar itu adalah gen yang mengekspresikan pigmen asli yang dia ini adalah pigmen ungu ya anak-anak. Nah, kemudian A kecil itu resesifnya tidak ada pigmen. Gen ini membuat tumbuhan tidak menghasilkan pigmen. Kemudian B besar itu adalah gen yang mengatur sifat sitoplasma menjadi basah. B kecil yaitu gen yang mengatur sitoplasma bersifat H1, tidak bersama dengan B besar, dia malah bergabung dengan B kecil ya. Maka nanti pigmen yang muncul itu adalah warna merah, bukan warna yang sebenarnya ya anak-anak ya. Kemudian untuk karakter putih, selama tidak ada pigmen maka semuanya akan putih ya. Aturannya seperti berikut ya anak-anak. Nah, kalau kita melakukan persilangan dari tumbuhan ungu yang bersifat homozigot, berarti ungu homozigot itu anak-anak A besar, B besar, B besar, dengan yang putih, yang murni ya, maka kita akan menemukan F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan sesamanya ya anak-anak ya. Maka kita nanti akan menemukan perbandingan F2-nya itu akan muncul 3 karakter, ungu berbanding merah, kemudian berbanding putih. Nah, berapa perbandingan yang didapatkan? Perbandingannya anak-anak adalah 12:3:1.
Kemudian yang terakhir, ini adalah gen-gen komplementer. Penyimpangan ini terjadi karena adanya interaksi gen yang saling melengkapi. Artinya mereka harus bersama-sama baru muncul karakter itu ya. Munculkan karakter. Kalau nggak bersama, nggak akan muncul karakter yang diatur. Nah, contohnya ini anak-anak, ada gen P besar yang mengekspresikan pigmen. Nah, kemudian resesifnya P kecil tidak ada pigmen. Kemudian ada gen I, enzim pengaktif. Jadi ini kayak ibarat syarat ya. Agar pigmennya muncul tentunya harus ada pengaktifnya. P kecil tidak ada pigmen, mau bertemu dengan pengaktif pun tidak akan ada warna yang muncul ya. I kecil tidak ada enzim pengaktif. Nah, jadi warna ini ungu ini muncul jika ada interaksi antara P besar dengan I besar yang saling melengkapi ya, saling melengkapi. Sedangkan putih, kalau misalnya P besar tapi I-nya tidak besar, otomatis tidak memunculkan warna ungu, tapi justru memunculkan warna putih. Nah, sekarang kita lihat anak-anak persilangannya ketika karakter ungu yang bersifat galur murni, yaitu P besar, I besar, I besar, disilangkan dengan yang putih galur murni, P kecil, I kecil, kita bisa menemukan P1-nya itu adalah P besar, P kecil, I besar, I kecil ya. Kita silangkan dengan sesamanya. Maka kita nanti akan menemukan dua fenotip, yaitu ungu berbanding putih. Perbandingannya anak-anak, mari kita lihat ya. Perbandingan antara ungu dan putih adalah 9 banding 7 ya. 9 banding 7. Nanti anak-anak bisa melakukan persilangannya. Nah, ternyata kasus komplementer ini juga ditemukan pada kasus bisu tuli pada manusia anak-anak ya, yang mana bisu tuli itu diatur oleh gen R dengan gen B, mana R harus bersama dengan B besar baru normal. Kalau tidak bersama, maka akan menyebabkan penyakit bisu tuli ya. Kalau kita lihat ini anak-anak, bisu tuli ya, contohnya R besar dengan B kecil tetap bisu tuli, R kecil ada B besar, bisu tuli juga. Nah, kalau dilakukan persilangan bisa menghasilkan individu yang normal karena R besar sekarang bertemu dengan B besarnya, jadi memunculkan individu yang normal. Nah, bagaimana kalau orang yang normal kita silangkan dengan orang yang normal ya anak-anak? Nah, ternyata kita bisa mendapat perbandingan pada F2-nya itu 9 banding 7. Ini hampir 50-50 ya anak-anak ya, hampir 50 banding 50 ya. Artinya peluang orang normal untuk melahirkan anak yang bisu tuli juga cukup besar jika dalam keadaan normal heterozigot ya. Nah, baik anak-anak, itulah 5 bentuk penyimpangan semu hukum Mendel ya pada persilangan dihibrid. Nah, mungkin anak-anak bisa berlatih dengan soal-soal yang ada di buku kalian. Sampai di sini pembelajaran kita. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya.